quick review West Ham United ngelawan Manchester United. Seperti biasa dari satu-satu ya pemainnya. Itu Dean Henderson playing very well, very good, nice goalkeeping. Emang kejebolan satu gol, cuman yaitu lebih karena taktik zonal marking set piece-nya oleh nggak works. Satu pemain lolos gak ada yang ngawal, itu karena ya itulah resiko zonal marking gitu, zonal marking di set piece. Ya itu agak riskan juga sih sebenarnya, karena emang sepertinya pemain Manchester United nih dua center back-nya ini kurang gitu ya kalau urusan set piece gitu lah. Apalagi Victor Lindelof itu kalau urusan mengheding ya jangan ditanya lah, kalah. Kurang kuat, kurang balance, kurang strong. Dean Henderson satu passing yang ya bisa dibilang itu cukup beruntung, bisa ngelewatin VAR, karena VAR gak ada fasilitas kamera Hawkeye mungkin. Hawkeye ya namanya, Hawkeye yang di atas itu loh. Mungkin itu kalau ada kamera itu mungkin gol itu bakal dianulir, padahal itu gol yang keren, yang aku berharap, terlepas dari aku ngedukung MU atau enggak, itu gol yang ya jangan sampai dianulir lah, terlalu keren shootnya Pogba gitu. Terus itu Dean Henderson aman main, mungkin David De Gea bisa mulai was-was ya, karena ya cukup oke Dean Henderson nih buat nge-backup dia. Aaron Wan-Bissaka right back, nggak pernah maju, nggak pernah bantu serangan, jarang banget lihat dia nusuk di sayap kanan. Ya tipikal Aaron Wan-Bissaka gitu kan, tacklingnya sangat oke, tapi ofensif kurang. Ya itulah dia. Dan menurutku ada satu tackling kunci yang ya karena kesalahan dia sendiri, yang miss interception gitu kan, tapi dia bisa recovery aman, main oke. Wan Bissaka, Lindelof sama Maguire solid. Lindelof sangat nyaman ya main sama Maguire, udah kayak kompak. Lagi-lagi problem mereka ada di bola-bola atas, dua orang ini, terutama Lindelof solid. Terus Maguire umpan-umpannya ya bisa nyaingin Van Dijk lah match semalam itu. lumayan bisa build up dari belakang, dari dia bisa langsung ya kayak nge-skip midfieldnya si West Ham aja gitu, langsung bola-bolanya bisa langsung ke depan. Alex Telles oke, sering naik. Dua fullback MU nih, Alex Telles sama Wan Bissaka oke. Menurutku udah saatnya pakai Alex Telles terus, karena nanti Luke Shaw sembuh dari cedera, mungkin performanya tetap bakalan kalah sama Alex Telles. Scott McTominay Ole lebih mainin dia seperti Matic ya sekarang ya, defensive midfielder yang tugasnya holding, lebih ke holding. Dia memberi kenyamanan buat Pogba naik, buat Pogba umpan-umpan riskan, dimana dia bisa langsung recovery seandainya ada counter attack. Yaitu jobnya McTominay sebagai holding. Pogba nice game for him, meskipun di awal kelihatan frustasi ya, terutama di menit-menit babak pertama. Paul Pogba bisa ya, terutama dari kontribusi golnya itulah yang, tapi babak kedua itulah dia mulai beringas ya. Itu mungkin karena ya itu nanti dibahas nanti. Paul Pogba secara keseluruhan oke, di babak pertama frustasi itu. Terus Mason Greenwood di sisi kanan, babak pertama hancur. MU babak pertama hancur, keseluruhan pemain hancur, aku bilang hancur. Dari terutama di lini depan ya, Greenwood, Van de Beek, Cavani sama Martial hancur semua, jelek semua mainnya. Cavani
nggak dapat suplai bola. Terus Greenwood nggak tahu di mana, nggak kelihatan di babak pertama itu. Terus Van de Beek juga nggak tahu dia main apalah, main bola apa ngapain itu nggak tahu di babak pertama. eh Terus anjing ini. Terus akhirnya si ini ya Martial sering banget kehilangan bola. Aku hitungin di babak pertama tuh sampai 7 kali dia kerebut sama Balbuena di tag gitu. Terus pokoknya dia dapat bola dari belakang ke tackling, terus bolanya hilang kena counter. Pasti counter MU berawal dari MU kena counter tuh berawal dari bola hilang di Martial, hampir seperti itu. Nah untungnya di babak kedua sebenarnya aku pengen si Ole tuh ngeganti bukan Cavani, Van de Beek aku pengen dia diganti, dan Anthony Martial. Menurutku orang ini lebih lebih cocok diganti. Menurutku missnya di PSG itu bukan ini ya, bukan ya Martial hancur lah, hancur banget akhir-akhir ini. Nggak tahu, mungkin udah saatnya dia pergi menurutku ya. Babak kedua mulai hidup karena Rashford sama Bruno masuk. Bruno masuk. Ya kita tahu Bruno Bruno sangat keren gitu ya, sangat keren dengan dia bisa membawa aura positif ke tim. Jadi ketika Bruno masuk itu satu tim kayak semangat ngejar gitu. Dan bener-bener dia bisa create change peluang-peluangnya gitu. Terbukti dari gol pertama itu, ya dia yang nusuk di sebelah kanan gitu, Bruno Fernandes. Sayap kanan siapa gitu sebenarnya kan di MU gitu kan. Tapi akhirnya dia masuk situ dan 3 gol MU dicetak setelah Martial keluar. Itulah efek Martial ini, dia harus gak cocok gitu loh sama pemainan MU gitu loh menurutku ya. Dribbling ngelewatin pemain nggak ada, buka ruang nggak ada. Udahlah, udah cukup bahas Martial karena mainnya emang emang jelek banget. Mason Greenwood gol pure skill individu itu, ketika dia ngebalik badan terus shoot, emang dia good finisher aku bilang. Marcus Rashford masuk, Bruno Fernandes masuk, dua-duanya oke. Paul Pogba jadi keangkat. Bener-bener overall ya, Manchester United sangat ketergantungan dengan Bruno Fernandes. Dan seorang Bruno Fernandes itu work rate-nya sangat tinggi sekali. Maksudnya dia tetap mau track back, mau pressing, mau buka ruang gini-gini, banyak larinya. Dan itu permainan yang seperti itu bikin capek. Permainan yang bikin capek nggak akan bikin dia fit terus selama satu musim. Ole aja nyoba ngistirahatin Bruno Fernandes dari menit pertama, tapi akhirnya apa? MU sama sekali di babak pertama nggak bisa create peluang sama sekali. Bahkan West Ham total attempts-nya waktu itu semalam aku lihat 13. MU cuma ada 3 kan, kebanding banyak banget gitu kan maksudnya. Terus kemudian Bruno Fernandes masuk, barulah itu aku tahunya cuma satu, Bruno Fernandes cedera. MU bener-bener nggak tahu harus ngapain. Paul Pogba dimainin terlalu ke belakang sama Ole, dia nggak bisa. Paul Pogba ini statis menurutku mainnya, nggak kayak Bruno. Bruno ini dinamis meskipun tekniknya sama-sama hebat, cuma Pogba emang lebih cocok di dalam, build up, sementara Bruno lebih di attacking midfielder. Itulah gimana ya, MU kalau ketergantungan sama Bruno terus kan nggak mungkin gitu selama satu musim gitu. Harus ada istilahnya backup gitu lah gitu. Semoga diperbaikin lah oleh, jangan ketergantungan banget sama Bruno. Emang Bruno keren, cuma cuma ya kan sama satu pemain kan riskan banget. Itu aja.